Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita dan teman-teman guru PJOK dimanapun berada. Mari kita melanjutkan latihan soal tentang PPK PJOK yang ke seri 5 ini. Langsung saja teman-teman, pada sesi ini kita akan belajar menganalisis soal ya. Yang pertama, permainan hijau hitam. Masih ingat permainan hijau hitam? Yang dilakukan oleh dua regu, anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba yang diberikan. Regu A menangkap, B atau sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan ya, yang dikembangkan pada saat pemimpin permainan memberikan aba-aba hijau hitam. Nah, kalau Bapak Ibu guru pernah melakukan permainan ini sebelum pandemi, pasti akan mudah menjawab, karena kita menganalisis permainan ya. Karena permainan hijau hitam itu bisa menggunakan alat ataupun tanpa alat. Nah, di sini kalau di redaksionalnya soal ini dia tidak menggunakan alat, dia berlari mengejar ya. Berarti apa yang di komponen kebugaran jasmani apa yang tepat melihat soal ini? Hijau, yang hijau atau yang hitam sesuai dengan instruksinya ya. Hijau lari terus mengejar hitam. Begitupun sebaliknya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Pada intinya sama. Berarti yaitu apa? Yang paling tepat adalah kecepatan reaksi ya. Nanti di sesi ini kita akan bahas hijau hitam, dan teman-teman harus jeli dalam menjawab soal karena apa yang ditanyakan soal itu berbeda ya. Sesi ini kita akan belajar untuk menganalisis soal dengan cermat ya. Saat regu A berlari sekencang-kencangnya mengejar anggota regu B pada permainan hijau dan hitam. Nah, ada keinginan dari beberapa anggota regu untuk menangkap. Nah, keinginan ini kata kuncinya ya, untuk menangkap regu B atau sebaliknya. Hal yang menyebabkan anggota regu ingin memenangkan permainan, halnya itu apa? Keinginan ini di sini ya adalah apakah eksistensi, pantang menyerah, motivasi tinggi, tanggung jawab, dan percaya diri. Pastinya karena ini adalah apa? Rasa untuk memenangkan, berarti dia harus mempunyai motivasi yang tinggi ya. Ini soal ini sederhana tapi butuh ketelitian dalam menjawab soal ya. Kita lanjut saja. Nah, masih hijau dan hitam ya. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin permainan. Nah, instruksi ini berbeda-beda ya. Perhatikan, sesuai dengan instruksi permainan, maksudnya Bapak atau Ibu guru yang melakukan atau pelatih ya. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba diberikan. Regu hijau menangkap regu hitam atau sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan ketika regu hijau dan hitam saling menangkap? Nah, ini ya, saling menangkap dan menghindar. Ya, saling menangkap dan menghindar. Ya, ini aja, ini A, ini B.
ya, saling menangkap dan menghindar. Bisa ke sana, ada ke sini, sana ke sini ya. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah bisa membayangkan. Yang ditanyakan yang berusaha saling menangkap dan saling menghindar. Komponen kebugaran jasmani apa? Apakah daya ledak? Salah. Apa kekuatan? Salah. Pastinya adalah antara kelincahan dan kecepatan reaksi. Ya. Yang tepat adalah kelincahan ya. Jadi teman-teman harus lebih teliti dalam membaca soal atau mendiagnosa soal lah, cara lebih mudahnya seperti itu ya. Kita langsung saja nomor 4. Nah, ini nanti akan saya kembangkan di soal yang terakhir, pasti saya ada ya. Pada permainan bola kasti, ingat bola kasti, jangan berpikir terus bola kasti bagaimana gitu ya. Ketika pemain berlari sekencang-kencangnya ke tiang hinggap, tiba-tiba berhenti. Tep, ya, masuk ke tempat hinggap. Saat berhenti, tiba-tiba di tiang hinggap berlaku hukum Newton 1. Dengan posisi tubuh yang bagaimana? Apakah terdorong ke depan, terduduk, terjatuh ke tangkah, melenting, menyentuh tanah? Ya. Saat bermain, kita pahami lagi, dan tiba-tiba berhenti. Tiang hinggap itu macam-macam ya, tapi sesuai dengan kondisi ya. Ada yang pakai pohon, tapi rata-rata itu kalau di daerah itu pakai pohon biasanya ya, fleksibel. Tapi kalau aturannya ya ada tiang hinggapnya sendiri, seperti kayak softball dan baseball seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan posisi tubuh yang bagaimana ketika hukum Newton 1. Masih ingat apa itu hukum Newton 1? Dikatakan hukum Newton 1 itu ya, dia ada tidaknya gaya mengaruhi, tetap dia terdiam. Itu kata kuncinya gitu. Nanti saya di belakang saya kasih ya. Apakah terdorong ke depan, terduduk, terjatuh ke tanah, menyentuh tiang, melenting. Posisi tubuh, ingat ya, yang dikatakan posisi tubuhnya ya, bukan jatuhnya, posisi tubuhnya. Ingat ya, kalau yang menyentuh salah ya. Yang dikatakan posisi tubuhnya, kata kuncinya ini ya teman-teman. Iya, pastinya adalah terdorong ke depan ya. Itu harus ingat kata kunci soal, itu perlu ya. Nah, ini pembahasannya untuk memperhatikan hukum Newton. Hukum Newton 1, benda dikatakan diam atau bergerak bila ada atau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Kalau hukum Newton 2 itu benda dikatakan bergerak bila ada gaya yang mempengaruhinya. Hukum Newton 3 yang sering itu mengecoh teman-teman pasti antara 2 dan 3 ya. Hukum Newton 3 itu jika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan dan arahnya berlawanan. Contoh nyata itu olahraga renang. Ketika kita memberikan gaya pada air, dan air akan memberikan gaya yang sama besar dan lawannya dan arahnya berlawanan. Nah, begitu pula dengan kita melakukan start saat lari itu ya. Jadi jangan salah mengartikan hukum Newton 3. Dan contoh nyata itu di olahraga renang, dayung sama start ketika mau lari itu. Ingat kata kuncinya ini ya. Ini saya kasih ya. Benda dikatakan bergerak. Ini yang bendanya ya, bukan orangnya ya. Ya, yang bergerak adalah bendanya. Ini tolak peluru, dia bisa terlempar karena ada gaya ya, seperti ini lempar lambung juga ya. Begitu pula hukum Newton 3, jika kita memberikan gaya
seperti ini analisisnya ya, akan lebih mudah. Cukup diingat saja dan sering dibaca aja. Nanti kalau teman-teman di-download saja ini videonya nanti ya, kalau merasa nanti ada banyak ikan yang muncul ya. Kita lagi menganalisis soal yang tentang hijau hitam. Ini saya bacakan lagi. Permainan hijau hitam yang dimainkan tanpa alat, ingat ya, tanpa alat. Karena hijau hitam itu bisa juga dilakukan dengan alat, misal dengan pakai bola atau yang lain ya. Terdiri dari dua barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau, barisan B yang dinamakan hitam. Kalau ada soal panjang kayak gini, teman-teman harus hati-hati. Ingat apa yang dikatakan soal. Kalau saya biasanya langsung jawab di ke sini biasanya. Tapi karena ini latihan, saya bacakan pelan-pelan dari awal ya. Jarak antara barisan A dan B kurang lebih sejauh 2 meter dan jarak dari masing-masing barisan ke belakang kurang lebih 10-20 meter sebagai batas untuk lari. Berikut tujuan permainan hijau hitam ditinjau dari aturan. Aturannya adalah dia berlari ya, mengejar tanpa alat ini ya. Ini tanpa alat, ini kata kuncinya ya. Di sini ada kata kunci tanpa alat karena ada hijau hitam yang menggunakan alat. Itu juga salah satu kata kunci soal ya. Ya, batas lari berarti adalah apa? Untuk ya, apakah A meningkatkan disiplin, mengenal warna, menerapkan tanggung jawab, mengembangkan jati diri, dan E melatih kecepatan reaksi. Paling tepat di sini karena ini sesuai dengan apa yang ditanyakan soal. Paling tepat adalah untuk melatih kecepatan reaksi ya. Nah, ini permainan bola kasti di Indonesia sudah dimainkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Penemu permainan bola kasti adalah berasal dari negara mana? Ini ya, apakah Inggris, Belanda, Irlandia, Amerika, dan Skotlandia? Sudah dimainkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Awal mulanya dan ditemukan oleh daerah mana, di negara mana, yaitu di negara Inggris ya. Penemunya itu kalau nggak salah saya baca-baca itu sama dengan penemu bola voli, yaitu William G. Morgan ya. Ini saya kasih referensi supaya teman-teman yakin. Istilah kata kasti berasal dari bahasa Belanda dan di Indonesia sendiri. Permainan bola kasti sudah dimainkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Penemu permainan bola kasti adalah William G. Morgan, seorang warga negara Inggris. Permainan kasti pertama kali dimainkan di Inggris sejak dinasti Tudor tahun 1744 di Pretty Little Pocketbook. Dinasti Tudor adalah dinasti raja dan ratu di Inggris Raya. Nah, dulunya adalah dasar bola oleh John Kirby ya. Kita lanjut teman-teman. Pada saat bermain kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2, serta dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat secara langsung tanpa terhalang oleh penjaga. Dari keterangan di atas, maka poin yang diperoleh dari pemain tersebut adalah, ingat, hinggap 1 dan tiang hinggap 2, dia kembali lagi ke ruang bebas dengan selamat tanpa terhalang oleh penjaga ya. Hinggap 1, hinggap 2, sini hinggap 2 nya sinilah, kurang nih ya. Poinnya berapa? 2 ya. Nih di belakang saya kasih pemahaman, mungkin teman-teman sudah paham. Mari kita sedikit mengingat saja ya.
Peraturan permainan bola kasti memiliki beberapa peraturan, yaitu dari Sumitro dalam buku BJOK menyebut bahwa nilai 2 bila ia dapat lari dari ruang pemukul ke tiang bebas dan kembali ke ruang bebas dengan selamat atas pukulannya sendiri. Itu 2 ya. Nilai 1, jika perjalanan kembali ke ruang bebas dilakukan dalam 2 atau 3 bagian dengan selamat dan pukulannya betul, maka pelari akan mendapat nilai 1. Nah, setiap bola yang terpukul dan dapat ditangkap oleh pemain lapangan sebelum mengenai tanah dinyatakan sebagai bola tangkap dan penangkap mendapat nilai 1. Permainan bola kasti dilakukan 2 babak, yang mana setiap babak memiliki durasi 20 hingga 30 menit. Dan setiap babak pemain dapat beristirahat selama 15 menit sesuai aturannya ya. Kita lanjut. Kita menganalisis lagi. Ya. Pada saat bermain bola kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola. Merujuk ke peraturan permainan dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan berhenti menunggu kesempatan. Nah, ini kata kuncinya ya. Berhenti menunggu kesempatan untuk berlari ke tiang hinggap 2. Berarti dia tidak langsung ya. Ya. Setelah kawan lain memukul pelari pertama berlari ke tiang hinggap 2 dan langsung kembali ke ruang bebas dengan selamat, diikuti oleh kawan setim di belakangnya. Maksudnya ini adalah setelah kawannya satunya memukul dan hinggap 2 dan kembali ke ruang bebas dengan selamat bersama-sama temannya ya. Berapa poin yang didapat oleh pemukul pertama dan ke pemukul berapa pertama yang bisa sampai ke ruang bebas ya. Pemukul pertama ini maksudnya ya. Dan ke pemukul berapa pemain pertama bisa sampai ke ruang bebas. Ya, ini yang garisnya. Pemukul pertama lari, diam di sini dulu. Ya, menunggu temannya, terus memukul 2 lari lagi ke sini. Lari bersama-sama, kemudian memukul pertama lari ke sini, terus ke sini lagi. Nah, yang ditanyakan adalah nilainya di sini ya, yaitu poin 1 dan pemukul kedua. Memukul berapa? Sudah jelas tadi ya, memukul kedua ya. Ini menganalisis jadi cukup agak sedikit rumit. Teman-teman harus belajar menganalisis soal karena ini agak susah ya. Selanjutnya, permainan bola kasti dimainkan oleh 2 regu. Regu yang mendapat kesempatan memukul disebut regu pemukul. Begitu pula regu yang bertugas di lapangan disebut regu penjaga. Permainan ini dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 3 seorang pencatat nilai. Permainan bola kasti ini masing-masing regu terdiri dari berapa? 10, 11, 12, 13 atau 14 orang pemain. Ayo lah, siap, pasti mudah ya teman-teman, sudah bisa menjawabnya, yaitu adalah 12 orang pemain. Soal lagi hukum Newton ya. Pada permainan bola kasti, pemain memukul bola sehingga bola terlempar dan melambung. Keadaan bola terlempar karena adanya gaya yang diberikan oleh pemain pemukul. Dalam hukum Newton, bola yang terlempar akibat gaya dari pemain adalah hukum Newton hukum Newton ada 3 ya, pasti 4 dan 5 adalah salah ya. Nah, karena ini adalah adanya gaya, pastinya yang
hukum Newton 1 juga salah. Nah, teman-teman biasanya bingung di antara 2 dan 3 ini ya. Nah, kita kembali ke soal ya. Keadaan bola terlempar karena adanya gaya yang diberikan ya. Terus bola yang terlempar akibat gaya, ada hukum Newton keberapa? Masih ingat hukum Newton 2 dan 3? Perbedaannya iya, ada tidaknya gaya, ada benda dikatakan bergerak bila mana ada gaya yang mempengaruhinya, itu hukum Newton kedua ya. Seperti itu ya. Silakan teman-teman buka pembahasan yang tentang hukum Newton tadi ya. Oke, cukup sekian dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Belajar sedikit demi sedikit, lama-lama pasti akan bisa. Dari saya semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi yang ke-6. Jangan lupa silakan bisa komen ataupun bisa gabung di grup Telegram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.